Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan yang sangat berharga ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya. Tiada kata lain selain kata ucapan syukur kita, alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kita terkait dengan bab taharah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, minggu kemarin saya sudah sampaikan ke pengurus masjid, khususnya yang komunikasi dengan kami terkait dengan kajian. Insyaallah bapak-bapak mohon doanya, kemungkinan untuk bulan ke depan, minggu depan ataupun bulan-bulan yang lainnya kami tidak melanjutkan untuk ngaji atau ta'lim fikih dengan saya maksudnya. Jadi insyaallah kami ada rencana ingin pergi ke Baitullah Al-Haram dan kemungkinan menetap di sana cukup lama. Jadi untuk taklim kemungkinan boleh jadi nanti pengurus masjid yang akan mencarikan siapa yang kira-kira cocok, ya. Kira-kira itu yang akan disampaikan pertama. Yang kedua, kiranya karena tadi poin pertama kami sampaikan kami tidak dapat melanjutkan lagi untuk membacakan dan mengkaji kitab fikih ini, secara pribadi khususnya kami memohon maaf bila mana selama berapa bulan sudah ini kita Pak? 2 bulan sudah. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa alhamdulillah. Ya, meskipun sedikit pertemuan yang kita temui ya. Kami berharap semoga ada manfaat yang dapat diambil. Kemudian apa yang kami sampaikan itu bisa diamalkan oleh kita semua khususnya. Pun juga kami memohon maaf bila mana ada salah kata dalam penyampaian, ya, kurang berkenan dari bahasa saya, ya, karena saya sudah jelaskan dari awal saya ini berasal dari suku Sumatera atau dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu agak keras-keras Pak ya, makanya kalau saya nyampaikan taklim itu kadang-kadang itu kencang suaranya. Bukan berarti saya marah, enggak Pak. Memang begitu penyampaiannya. Gitu kira-kira Pak ya.
Jadi itu kira-kira mohon diwajari dan dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, mohon dimaafkan lahir dan batinnya. Kira-kira dimaafkan tidak ini, Pak? Ya, ya mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena bab fikih ini adalah bab yang sangat urgen, ya, sangat penting bagi kita, terutama fikih ibadah. Sehari-hari kita lakukan, ya, kita kan belum tahu apa barometer ibadah sholat kita ini sudah diterima belum sih menurut tinjauan fikih. Nah, gitu. Kenapa harus belajar fikih? Kita sudah sebutkan di awal. Kenapa? Alasannya banyak sekali. Ya. Jadi memang fikih ini amat sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui untuk kesahihan ibadah kita. Apakah wudhu kita sudah benar? Ini belum masuk bab wudhu ini, Pak, ya. Bab wudhu saja belum masuk kita. Jadi harapan saya itu, ya, harapan kami itu nanti mungkin dilanjutkan oleh ustadz yang setelahnya, kalau memang nanti ada yang mengisi lagi, ya, di kemudian minta bab fikih lanjutkan apa yang sudah kami mulai. Ya, ini kita sudah masuk ke pembagian daripada najis. Itu masih awal ini, Pak. Ya, ini sebentar lagi masuk bab wudu. Ya, sebentar lagi masuk bab wudu. Setelah wudu ada bab mandi. Setelah bab mandi ada bab tayammum. Ya. Baru nanti setelah tayammum, ya, ada mengusap dua sepatu kulit khuf namanya. Ya, kemudian nanti baru selesai bab taharahnya, bersucinya sudah sempurna semuanya, baru masuk kita kepada ibadah yang pertama, yaitu sholat. Gitu, Pak, ya. Jadi perjalanan untuk masuk ke sholat ini ternyata agak panjang, ya. Lumayan panjang, ya. Kira-kira begitu, ya, permintaan kami, ya, dan permohonan maaf kami, ya. So dikiranya dimaafkan dan dimaklumi apa yang menjadi kesalahan, apa yang sudah saya sampaikan dari lisan ataupun dari perbuatan. Baik Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan aqsamun najasat. Aqsamun najasat, pembagian atau bagian-bagian daripada najis. Najis. Wa kaifiyatu izalatiha, dan tata cara menghilangkan najis. Gitu, Pak, ya. Kemarin kan kita sudah sebutkan najis dan hadas, dan kita sudah sebutkan mana saja yang termasuk dari golongan benda-benda yang najis. Khamar, ya, bangkai, kemudian apa kemarin, Pak? Khamar, bangkai, anjing gitu, ya, khinzir, babi, apalagi darah, dan lain sebagainya sudah kita sebutkan. Sekarang ada berapa saja najis berdasarkan cara membersihkannya. Dalam hal ini, dalam madhab fikih asy-Syafi'i, ya, itu terbagi kepada berapa, Pak? Tiga, ya. Kepada tiga bagian besar. Yang pertama ada an-najasah al-mughalladzah, najis mughalladzah. Mughalladzah itu berat. Najisnya najis, ya, yang kategorinya kategori yang berat, ya. Ghalidh itu tebal, ya. Wahia najasatul kalbi, ya. Najis mughalladzah itu adalah najis anjing dan babi, ya. Jadi anjing dan babi itu masuk dalam kategori najis mughalladzah, najis yang berat. Wa far'i ahadihima, dan cabang dari salah satu keduanya. Kemarin sudah sempat saya singgung, ya.
Kalau ada anjing ya kemudian dia beranak, anaknya anjing juga sama. Tidak ada perbedaan. Mau itu dia sudah besar ataupun masih anakan, termasuk najis mughalladhah. Ya. Mau itu dia kawin dengan hewan yang lainnya. Ya. Kambing kepalanya ya, ininya bawahnya anjing gitu. Kok beda sendiri nih peranakan gitu. Itu juga sama ya, dihukumi dengan najis mughalladhah, najis yang berat. Gitu Pak ya. Kenapa dinamakan najisnya najis mughalladhah, najis yang berat? Karena syariat itu memberatkan di dalam hukumnya. Maksudnya gimana? Cara membersihkannya itu agak sulit. Ya. Ini sudah ma'ruf sebetulnya. Ya, kita ulang lagi supaya ingat lagi nih. Terus bagaimana cara membersihkannya Pak? Cara membersihkan kalau ada anggota tubuh kita, barang-barang kita yang terkena najisnya anjing dan najisnya babi. Bagaimana cara membersihkannya? Ini sudah termaktub dalam hadis sahih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya kalau ada ya, kita punya bejana yang kemudian dijilati oleh anjing ya, maka cara membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Ini hadisnya hadis sahih. Ya. Jadi kalau seandainya cara membersihkannya hanya sekali siraman saja, kira-kira sudah bersih belum najisnya? Belum bersih. Ya. Belum bersih najisnya. Maka ya, cara membersihkan najis mughalladhah adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya adalah dengan tanah. Coba ya. Kaifiyatu izalatiha tathurun najasatul mughalladhah bi 7 ghaslatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Cara membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan setelah kita menghilangkan najis ainnya. Apa itu najis ain? Berdasarkan bentuknya, najis itu ada 2. Berdasarkan bentuknya, wujudnya. Saya sudah sampaikan belum nih ya? Najis itu Pak, berdasarkan wujud dan bentuknya ada 2. Yang pertama ada ainiyah, yang kedua ada hukmiyah. Ya. Yang pertama ada ainiyah, yang kedua ada hukmiyah. Ainiyah itu adalah najis yang ain. Apa ain itu? Mata kelihatan, ada wujudnya. Bentuknya ada, kucing kelihatan ada, cicak kelihatan ada, wujudnya ada. Itu namanya najis ainiyah. Ya. Yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu secara hukum dihukumi najis. Kenapa? Karena ya, itu kita tahu bahwasanya itu najis meskipun wujudnya tidak ada. Contoh, air kencing yang sudah mengering, apakah hilang kenajisannya? Tidak hilang sebelum dia disucikan. Gitu ya. Jadi kalau ada anak kita yang pipis, kemudian dia kering sendiri, itu belum suci, Pak. Sebelum kita sucikan, bersihkan najisnya. Ya, nggak ada. Ini mana basahnya nggak ada. Berarti dia berubah yang tadinya ainiyah ke hukmiyah. Secara hukum dihukumi najis. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya di situ ada najis. Anak kita sudah pipis di situ. Paham ya? Nah, gitu kira-kira. Apa hubungannya di sini? Jadi kita mencuci najis mughalladhah ini dengan 7 kali basuhan, itu yang pertama harus dihilangkan najis ainiyahnya dulu. Bapak kalau terkena
apa tadi yang mughalladah? Anjing ya, ataupun babi. Itu berarti caranya adalah si kotorannya ini dihilangkan dulu. Ya. Pakai apa? Pakai tisu kah atau pakai apa? Apapun itu. Ya, dibersihkan, dihilangkan dulu. Dibuang dulu kotorannya. Ya. Pun kalau basah itu dilap dulu. Ya. Contoh kalau di masjid, makanya hati-hati Pak, kalau ada kucing, ini sebenarnya kucing nggak masuk ya, nggak masuk ke mughalladhah, dia masuknya mutawassithah. Ya. Jadi semua najis itu harus dibersihkan ainnya dulu, wujudnya dulu, bentuknya dulu. Makanya Bapak kalau mau bersihkan najis yang di masjid itu harus dihilangkan dulu ainnya, tidak bisa langsung diguyur air, karena kalau diguyur jadi najis semua itu. Ini penting. Ya. Gitu, Pak. Kalau seandainya ada najis entah itu di masjidkah atau di rumahkah, maka bersihkan dulu. Kalau bentuknya air maka dilap dulu, dikeringkan dulu. Barulah setelah itu diguyurkan air. Untuk kasus najis mughalladhah 7 kali setelah dibersihkan najis ainiyahnya. Ya. 7 kali basuhan ini Pak berlaku pada najis mughalladhah yang dia itu sifatnya mau itu ainiyah ada wujudnya ataupun hukmiyah yang tadi kata saya. Meskipun sudah hilang nih, ya, sudah hilang wujudnya, tersisa baunya saja, tetap wajib dibersihkan dia. Sebelum dibersihkan berarti belum suci pakaian, tempat ataupun anggota tubuh kita dari najis mughalladhah ini. Paham kira-kira Pak? Cara membersihkan najis. Taib. 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Wal afdal, yang paling utama ayyakuna wad'ut turab fil ghaslatil ula. Kapan ini kita menggunakan tanah ini Pak? Apakah di basuhan yang pertama atau di basuhan yang tengah-tengah atau di basuhan yang terakhir? Semuanya sah, boleh. Hanya saja yang afdal adalah al-ula, yang pertama. Ya. Basuhan yang pertama ini adalah yang paling utama. Ya. Hatta law asabahu rasyas fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma'i duna turabi ba'da ma baqiya minal ghaslat. Ya. Jadi mau itu dibasuhkan dengan turabnya atau tanahnya itu yang pertama ataupun di tengah-tengah, mau basuhan yang kedua, mau basuhan yang ketiga, keempat ataupun yang terakhir, boleh, sah. Hanya saja yang afdalnya adalah yang pertama. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Walidzalika, dan cara untuk membersihkan najis mughalladhah ini ada 3. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, mazju al-ma'i bit-turabi hatta yatakaddar thumma wad'uhu ala mahallin najasah wa hiya al-afdal. Dicampurkan air dengan tanah dulu, kemudian sampai basah dia, ya, sampai betul-betul basah. Kemudian ditaruh di tempat yang terkena najis anjing ataupun babi, ya. Ini adalah yang paling afdal. Ya, berarti yang pertama caranya dicampurkan air itu dengan tanah. Ya, sampai dia itu keruhnya kelihatan, baru nanti ditempelkan, baru nanti diguyur pakai air. Ini bentuk yang pertama, ini yang paling afdal. Paling utama. Yang kedua, wad'ut turabi ala mahallin najasah. Tanah ambil,
ya, tanah ambil, kemudian ditaruh di tempat terkena najis mughalladah. Setelah itu baru disubbal ma, diguyurkan air di atasnya. Ya, boleh tidak ini? Boleh. Cara kedua. Cara yang ketiga, sabbul ma'i ala makanin najasah summa wad'ut turabi fawqahu. Disiramkan air kemudian sambil diitukan sama tanah, taburkan tanahnya. Jadi tiga cara. Tiga-tiganya ini di awal. Ya, tanahnya di awal. Karena tadi ya, utamanya, afdolnya itu di awal. Ya. Jadi Bapak mau ambil cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh, cara yang ketiga boleh. Yang boleh, ya. Intinya apa? Intinya hadis Nabi, ya, hadis Nabi yang sahih tadi itu menjelaskan bahwa kalau terkena najis anjing, sebetulnya anjing saja Pak yang disebutkan. Hanya saja babi ini dikiaskan dengan anjing. Kenapa? Karena lebih buruk, ya, katanya lebih buruk daripada anjing. Nah, gitu. Paham Mbak? Najis mughalladah? Ya, najis mughalladah, begitu ya. Kemudian najis yang kedua ada an-najasatul mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu terambil dari kata khaffafa. Khafifun itu artinya ringan, tipis, ya. Kenapa dinamakan najisnya najis mukhaffafah? Kalau tadi dinamakan najisnya najis mughalladah karena syariat secara hukum itu menghukumi dia sebagai mughalladah yang berat, cara membersihkannya berat, susah. Ya. Kalau ini kebalikannya, karena syariat itu meringankan, gampang cara bersihinnya nih. Ya. Najis mukhaffafah ini najis yang paling gampang cara membersihkannya. Wahia allati tatawaffaru fiha arba'atu syurutin. Najis mukhaffafah ini ada 4 syarat yang harus terpenuhi supaya dia masuk kategori najis mukhaffafah. Ada 4 syarat Pak. Najis mukhaffafah dinamakan dengan najis mukhaffafah, masuk dalam kategori najis mukhaffafah apabila dia itu memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna baulan. Itu bentuknya adalah air kencing. Kalau kotoran tidak masuk dia najis mukhaffafah, masuknya najis mutawassithah, terkecuali tadi anjing dan babi masuknya mughalladah, mau itu kencingnya ataupun kotorannya ataupun liurnya. Ya. Yang pertama, berarti kalau kotoran dia tidak masuk ke dalam kategori najis mukhaffafah. Semua kotoran itu masuknya kategorinya adalah bukan mukhaffafah. Ya, semuanya rata-rata masuk ke mutawassithah, ya, terkecuali yang tadi, 2 tadi. Yang kedua syaratnya ayyakuna min sobiyin, harus air kencingnya itu air kencing bayi, bukan bapak-bapak nih, bapak-bapak ini bukan najis mukhaffafah lagi, bukan. Ya, air kencingnya bukan najis mukhaffafah lagi. Ya, sudah makan jengkol kok Pak. Ya, najisnya najis mutawassithah kalau kita. Maka syarat yang kedua harus air kencing ini keluarnya dari bayi. Ya, harus keluarnya dari bayi. Ayyakuna min sabiyyin wa hikmatul farqi. Baik, di sini dikatakan sobiyin. Sobiyin ini bayi laki-laki. Oh, berarti kalau bayi perempuan tidak. Dalam mazhab kita, bayi perempuan tidak termasuk ke dalam najis mukhaffafah. Masuknya
mutawassithah. Hikmahnya kenapa? Wa hikmatul farqi baina baulis sabiyyi was sabiyyati at-ta'abbud. Kenapa kok dibedakan? Kenapa, Pak? Kenapa kok dibedakan? Ini kok seakan-akan ini rasis nih. Ya, bayi perempuan sama bayi laki-laki kencingnya itu beda. Yang pertama mukhaffafah kalau bayi laki-laki, kalau perempuan itu mutawassithah. Kenapa? Oh, ternyata ada hadis ya yang menyatakan bahwasanya ataupun ada nas ya, ada dalil ya, ada dalil yang menyatakan bahwasanya air kencingnya perempuan itu berbeda dengan air kencingnya laki-laki. Bayi perempuan dan bayi laki-laki. Jadi bentuknya ini Pak lebih ke at-ta'abbud. Apa itu ta'abbud? Ta'abbud itu ya bentuk penghambaan kita. Kenapa? Karena ada dalilnya. Oh, ini kalau tadi dikatakan rasis ini. Kalau kita cari alasan-alasannya nggak ada. Kalau ditanya kenapa? Karena ada perintahnya. Sudah, itu saja cukup. Ya, karena kita melaksanakan perintah, sudah. Itu namanya ta'abbud. Ya, ta'abbud itu Ta'abbud itu karena bentuk penghambaan kita. Tanpa harus ada alasan pun kita mengerjakan, itu namanya ta'abbud. Meskipun tidak ada alasannya, kita mengerjakan, itu namanya ta'abbudi. Itu Pak ya, itu ta'abbudi. Baik. Wa ba'duhum qala, oh, sebagian ulama ini mencari alasannya. Ya memang betul ya, ini ta'abbud bentuknya. Ya, karena ada nasnya, ada dalilnya, berarti kita harus nurut sama nas ini, nurut sama dalil ini. Oh, tapi cobalah kita cari ulama lain, ternyata mendapatkan satu alasan. Kenapa? Li'anna baulahu araq min bauliha. Karena katanya air kencingnya anak kecil atau bayi laki-laki ini lebih ringan sifatnya dari air kencingnya perempuan, anak bayi perempuan. Ya. Li'annahu, alasan yang lainnya, kila dikatakan oleh para ulama, li'annahu yubtala daiman bihamlihi. Karena kita ini sangat sulit untuk menghindari bayi laki-laki. Kadang-kadang kita bawalah dia ke masjid. Beda dengan bayi perempuan, karena bayi laki-laki ini kadang-kadang pengennya ikut-ikut sama kita. Ya. Yubtala daiman bihamlihi. Ya. Wa qila li anna asla khilqatin min ma'in wa tinin wa aslu khilqatin. Alasan yang lainnya kata para ulama, asal penciptaan laki-laki ini, anak Adam yang laki-laki itu dari apa Pak? Min ma'in, dari air dan tin dan tanah. Penciptaan Nabi Adam ini dari air dan tanah. Sedangkan aslu khalqiha min lahmin wadamin. Sedangkan asal penciptaan perempuan itu dari lahmin, dari daging, dan damin, dan darah. Kan dari tulang rusuk belakangnya Nabi Adam. Sayyidina Hawa, Sayyidatina Hawa atau Siti Hawa ya. Siti Hawa itu penciptaannya ya, asal penciptaannya bukan dari itu ya, meskipun nanti disejajarkan semuanya. Atau alasan yang lainnya, qila li anna bulughahu bima'in tahir. Pak, kalau anak laki-laki ini dikatakan dia baligh itu manakala dia keluar air. Air mani hukumnya apa? Dihukumi najis atau suci? Kemarin apa Pak? Suci. Ya, suci. Sedangkan perempuan balighnya itu min ma'i'in najisin. Ya. Dari air yang dari cairan yang najis. Apa itu? Darah. Darah kan najis.
Ini hanya alasan-alasan yang dicari oleh para ulama, ya. Supaya nanti kalau ada ininya, apa nih alasannya? Sebetulnya tanpa ada alasan pun sudah ada dalilnya. Sudah ada nasnya. Nasnya mengatakan bahwasanya air kencing bayi perempuan dengan air kencing bayi laki-laki itu dibedakan. Ya, laki-laki itu mukhaffafah, adapun perempuan itu mutawassithah, tidak mukhaffafah. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, alla yablughas sabiyyu haulaini. Bayinya belum mencapai usia 2 tahun atau 2 tahun pas ke bawah. Ya, Pak, syarat yang ketiga. Kalau lewat dari 2 tahun berarti najisnya sudah berubah menjadi, meskipun nanti dia masih makannya dari ASI ibunya saja. Ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yut'ama ghairal labani litaghaddi. Belum makan apapun terkecuali ASI daripada ibunya saja. Berarti kalau yang tidak dengan ASI ibunya, ya, dengan susu formula tidak termasuk berarti, ya, tidak termasuk, ya. Kemudian, Pak Ustadz, anak saya ini ASI full ibunya, nggak dikasih makan apapun terkecuali ASI saja, tapi sakit nih, dikasih obat, kira-kira berubah tidak? Kira-kira berubah tidak najisnya? Jadi mutawassithah. Kata para ulama, itu tidak merubah. Ya, karena bukan rutin setiap hari. Obat itu kan kalau sudah sembuh kan sudah selesai, ya kan? Nah, gitu. Jadi untuk pemberian vitamin itu tidak berpengaruh kepada perubahan najisnya. Ya, sudah berapa itu, Pak? Sudah 4, ya. Saya tadi bilang ada 4 syaratnya. Ya. Syaratnya yang pertama harus berupa air kencing. Yang kedua, keluarnya dari bayi laki-laki. Yang ketiga, belum sampai 2 tahun. Yang keempat, makannya masih ASI. Ya, masih ASI. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut, kalau seandainya hilang satu syarat dari syarat-syarat yang disebutkan, satu aja syaratnya hilang, maka najisnya berubah menjadi mutawassithah. Ya, kira-kira gitu, Pak, ya. Baik, bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah ini? Tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Cukup dicipratkan saja. Ada hadisnya, ya. Seorang sahabat perempuan itu datang kepada Nabi membawa anaknya, digendong oleh Nabi dikencingin tuh, ya. Kemudian Nabi minta air, bawakan aku air, ya. Bawakan aku 1 bejana air, diambilkan air kemudian tanpa harus dicuci, nggak harus cuci, Pak. Tapi harus ma'al ghalabah. Apa itu ma'al ghalabah? Harus air cipratannya lebih banyak daripada air kencingnya. Seandainya air kencingnya segini, berarti dilebihkan. Ya. Meskipun dia tidak mengalir. Kalau mughalladhah harus mengalir dia. Ya. Kalau mukhaffafah itu tidak harus mengalir airnya. Masih nempel di sini nggak apa-apa. Ya, sudah suci. Sudah suci. Mau sholat pakai itu boleh. Ya, itu najis mukhaff. Jadi cara membersihkannya juga khafif, ringan, yaitu dengan cara mencipratkan air di atasnya dengan syarat tadi ma'al ghalabah, harus lebih banyak airnya dibandingkan apanya Pak? Air pipisnya. Wa izalatu 'ainiha wa usafiha. Dan tetap tadi, ya, harus menghilangkan juga ainnya. Ingat, ainnya juga harus dihilangkan. Ain bentuk wujudnya, ya, kira-kira begitu. Sudah azan Isya, Pak?
Berapa menit lagi? 12 menit lagi. Baik. Ats-tsalitsah, yang ketiga, an-najasah al-mutawassithah wa hiya sairun najasat. Selain daripada najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, masuknya kategori najis mutawassithah. Apa itu mutawassithah? Pertengahan, sedang, tengah-tengah. Ya, kalau mughalladhah tadi berat, kalau mukhaffafah tadi ringan, ini pertengahannya antara berat dan ringan, ya. Maka cara membersihkannya pun tengah-tengah, ya. Cara membersihkannya gimana, Pak? Ya dengan disiram air, ya, dengan disiram air dengan syarat tadi dihilangkan dulu ainnya. Ya, dihilangkan dulu ainnya. Ya. Baik. Sababut tasmiyah bil hukmi. Baik. Wa tanqasimu hadhihi najasah ila qismain. Najis mutawassithah ini, Pak, katanya terbagi kepada dua. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yaitu ainiyah dan hukmiyah. Najasah hukmiyah ini lebih saya jelaskan secara detailnya lagi, Pak, ya. Najis hukmiyah itu adalah yang tidak ada warnanya, hilang sudah warna najisnya. Wala rih, tidak ada baunya, aromanya sudah tidak ada. Wala ta'malaha, sudah tidak ada rasanya. Itu namanya najis ainiyah. Najis hukmiyah, mohon maaf. Najis hukmiyah. Tak ada warna, tak ada aroma, tidak ada rasa. Ya. Kemudian sababut tasmiyah bil hukmiyah. Kenapa dinamakan dengan hukmiyah? Li'annana hakamna 'alal mahalli binajasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Kita menghukumi tempat itu najis, ya. Biduni, meskipun tidak ada wujud daripada sifat-sifat najis. Mana itu? Warna, aroma, bau, kemudian rasa. Ya, enggak ada semuanya, tapi itu najis. Kenapa? Karena itu najis memang. Karena kita tahu di situ najis. Meskipun sudah hilang, ya, maka tetap harus dibersihkan, cukup disiram air saja. Ya. Kaifiyatu izalatiha, bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah ini, Pak? Tathuru bi juryanil ma'i 'alaiha, karena sudah tidak ada wujudnya, sifat-sifatnya itu sudah tidak ada, sudah hilang. Cukup diguyur dengan air, hilang sudah, meskipun airnya menggenang di situ, Pak. Itu sudah suci. Gitu, Pak, ya. Jadi kalau seandainya ada apapun itu di rumah, ya, kalau seandainya sudah mengering dan memang sudah tidak ada wujudnya, tidak ada tuh, ya. Tapi kita tahu di situ bekas najis. Maka cara bersihkannya gampang, cukup disiram dengan air saja. Meskipun menggenang, air bekas ini sudah suci. Ya, cara membersihkan najis hukmiyah. Kemudian najasatun ainiyah, najis ainiyah, ya. Tadi najis ainiyah yang dia masih ada warnanya, masih ada aromanya, masih ada rasanya. Ya. Cara membersihkannya adalah ghasluha bil ma'i hatta tazula awsafiha, yaitu dibersihkan, diguyur dengan air sampai hilang sifat-sifatnya, baik itu warnanya, aromanya ataupun rasanya. Jangan lupa tadi dihilangkan dulu najisnya, ya. Kemudian fa in zalatin najasah bi ghaslatin wahidatin kaffat. Pak, berapa kali sih cara mengguyur najis ainiyah, cara menghilangkan najis ainiyah ini? Berapa kali basuhan? Fa in zalat, kalau dia itu hilang hanya dengan sekali basuhan cukup, ya. Wa yusannu ziyadatun thaniyatun wa thalithah. Disunnahkan dibasuh 2 sampai 3 kali meskipun sudah hilang najisnya. Sunnah saja 3 kali basuhan, ya.
Gimana kalau seandainya masih tersisa, masih ada setelah kita sekali kita bersihkan, maka tambahkan lagi. Wajib ziyadatul ghuslati tsaniyah. Basuhan yang kedua itu wajib menjadi. Kalau tadi basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Kalau ini menjadi wajib. Kenapa? Karena belum hilang sifat-sifatnya. Coba ya. Wa idza lam tazal wajib ziyadatul ghuslah. Kalau belum juga hilang setelah 2 kali basuhan, tambahkan lagi basuhan yang ketiga. Dengan syarat tadi Pak ya, ainnya dihilangkan dulu, wujudnya hilangkan dulu. Fa idza lam tazal bi thalathi ghasalatin. Gimana kalau sudah 3 kali tapi masih tetap ada nih sifat-sifatnya? Ma'al isti'anah, maka dibantu dengan sabun, ma'as sabun. Tidak boleh awalnya dengan sabun, Pak. Dari awal tak boleh. Ya. Jadi dengan air dulu, baru setelah 3 kali ini kalau belum hilang-hilang dibantu dengan sabun. Fatusamma hadhil halah, maka dinamakan keadaan yang ketiga, basuhan yang keempat berarti ya dengan sabun ini, itu namanya halatut ta'assur, keadaan yang sulit, sukar. Ta'assur itu sukar, sulit. Maka boleh menggunakan sabun. Tapi kalau untuk yang pertama tak boleh, yang kedua tak boleh dulu menggunakan sabun, yang ketiga tak boleh, baru yang keempat boleh dengan sabun. Kalau belum hilang-hilang baunya. Biasanya kan bau ya yang agak sulit ya. Bau atau warna. Kalau rasa saya nggak yakin bapak-bapak sudah ngerasain. Ya, biasanya kan itu cium, oh masih ada ini. Atau warnanya, oh itu kan kelihatan. Gitu. Baik. Oh ternyata dalam keadaan sukar atau sulit juga ini ada al-hukmu fi halati ta'assur nangzur. Ini Pak, kalau dalam keadaan sulit, hilang nih sifat-sifatnya, gaib, gimana caranya? Tadi sudah dikatakan tadi ya, caranya yang pertama tadi. Nah, ini ada rinciannya. Ini lebih rinci lagi. Oh, ini ulama kalau menjelaskan itu rinci sekali Pak sebetulnya. Ya, kalau kita mau cari itu sebetulnya sudah ada semua. Ya, hanya saja mungkin kitanya yang sibuk. Ya. Ini sibuk Pak ya, sibuk ya. Kalau saya memang kebetulan ya sehari-harinya dengan ini. Kalau bapak-bapak kan kerja ya, kemudian sibuk lah ya. Maka ketika ada kesempatan kita belajar ya, alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita fursah, kesempatan untuk mengetahui cara-cara ya ini ibadah, cara-cara ibadah. Taharah ini termasuk ibadah. Baik. Al-hukmu, hukum fi halatit ta'assur, pada saat dalam keadaan sukar atau sulit. Nangzur, ini dilihat keadaannya. Pertama, in baqiyal laun, kalau yang tersisa itu hanya warnanya saja atau hanya arih itu aroma saja. Ya. Kalau yang tersisa itu hanya apa tadi? Warna atau atau aroma saja, baunya saja, hakamna bi taharatil mahal. Kita udah pakai sabun ya, tapi ini masih ada baunya, enggak hilang-hilang baunya nih Pak. Ya. Sudah 3 kali, sudah pakai sabun, sudah pakai pemutih dan lain sebagainya, enggak hilang-hilang nih. Warnanya sudah kita enggak hilang-hilang. Hakamna bi taharah. Maka kita hukumi dengan sudah suci cukup. Ya, tidak perlu dipotong tangannya. Gitu. Itu khawatir. Iya Pak. Kalau Bani Israel itu Pak, cara bersihkan najis itu ya harus digunting, harus dipotong, harus dibuang itu. Ya, yang sudah terkena najis kita. Oh, alhamdulillah. Baju yang sudah terkena najis masih dapat digunakan. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, in baqiyal laun warihman, ada warna dan ada aroma, dua-duanya barengan. Kalau tadi salah satunya saja, ya. Ini dua-duanya masih ada nih, ya. Atau awit ta'mu wahdah, atau rasanya masih ada, ya.
wajaba ziyadatul ghaslati hatta tazul, ya, maka wajib dia menambahkan ghaslat, basuhan atau guyuran, hatta tazul, sampai betul-betul hilang, tersisa hanya satu. Apa itu? Baik itu mau apa tadi, warna ataupun aroma, tidak dengan rasa. Rasa ini tidak ada pengecualian, ya. Rasa, ya. Ma'al isti'anah binahwi sabun, ya, dengan pertolongan sabun tadi. Biasanya kalau sabun-sabun sekarang kan kuat, ya, baunya, ya, sudah wangi lah. Kalau dulu mungkin agak sukar, sulit. Baik. Wa idza qala ahlul khibrah, dan jika telah dikatakan oleh ahli fikih, ahli khibrah ini semacam dokter atau spesialis, ya, spesialis pembersihan najis, orang yang suka membersihkan najis, ada ini, spesialis khibrah ini, ahli khibrah ini spesialis. Inna hadhihi najasah la tazulu illa bil qata'. Oh, ini najis ini tidak bisa hilang terkecuali dengan dipotong tangannya. Maka fatusamma hadhil halah halatut ta'assur. Maka ketika itu dikatakan ini keadaan yang sukar dan sulit, maka kita hukumi dengan tadi toharoh. Apalagi sudah masuk waktu salat, apalagi sudah mau berakhir waktu salat. Oh, nggak bisa itu. Ya, harus buru-buru. Wal hukmu fi halatit ta'adzur, hukum dalam keadaan sedang adanya uzur itu yu'fa an hadhihin najasah, dimaafkan, ya, dimaafkan, wa tasihhu sholatu biha, dan sah salatnya meskipun masih ada tadi najisnya, walau tamakkana fi ma ba'du min izalatiha wajib 'alaiha izalatuha. Kalau seandainya memungkinkan nanti bisa dibersihkan lagi tanpa harus menyakiti, Pak, ya. Itu maka tetap sholatnya dianggap sah yang tadi, ya. Kira-kira begitu pembahasan najis mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Kalau masih belum ada yang jelas, nanti boleh dirujuk, ada rekamannya. Nah, gitu, Pak, ya. Baik, kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan sudah? Tidak ada. Baik, Allahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Sekali lagi kami sampaikan permohonan kami yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, bila mana selama kami mengisi kajian di sini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon doanya. Kami mohon doanya dari Bapak-bapak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.